Perkenalkan, nama saya Luciana Sartika. Saya dari kelas Akuntansi Manajerial 8A Malam dengan dosen pembimbing Bu Diah Amalia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Interest Coverage Ratio, Leverage, Perpajakan, Non-Debt Tax Shield, dan Tangibilitas Aset terhadap profitabilitas. Dengan latar belakang yaitu, perusahaan sektor industri sangat terpengaruh oleh siklus ekonomi. Pada periode ekspansi ekonomi, permintaan akan produk terus meningkat, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan potensi keuntungan. Sebaliknya, pada masa resesi, penurunan permintaan dapat menghadirkan tantangan profitabilitas. Jadi, dengan adanya pengujian variabel dalam penelitian ini, pihak manajemen dapat menentukan keputusan yang tepat untuk meningkatkan profit perusahaan. Penelitian ini adalah bentuk replikasi dari penelitian sebelumnya, dengan perbedaannya adalah yang pertama, yaitu sampel yang digunakan menggunakan perusahaan sektor industri. Yang berikutnya periode waktu pengamatan, yaitu 2018 sampai dengan 2022, dan objek penelitian dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama ada bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh interest coverage ratio terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh leverage terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh perpajakan terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh non-debt tax shield terhadap profitabilitas, bagaimana pengaruh tangibilitas aset terhadap profitabilitas, dan yang terakhir bagaimana pengaruh simultan likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, non-debt tax shield, dan tangibilitas aset terhadap profitabilitas. Tujuan pada penelitian ini yang pertama ada untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas, yang kedua untuk mengetahui pengaruh interest coverage ratio terhadap profitabilitas, yang ketiga untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap profitabilitas, yang keempat untuk mengetahui pengaruh perpajakan terhadap profitabilitas, yang kelima untuk mengetahui pengaruh non-debt tax shield terhadap profitabilitas, yang keenam untuk mengetahui pengaruh tangibilitas aset terhadap profitabilitas, dan yang ketujuh untuk mengetahui pengaruh simultan likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, non-debt tax shield, dan tangibilitas aset terhadap profitabilitas. Manfaat pada penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mampu memberikan manfaat melalui penerapan terkait teori keuntungan dan teori efisiensi manajerial keuntungan. Sedangkan manfaat praktis bagi manajemen dapat membuat keputusan yang tepat dalam mengelola risiko dengan baik dan memperoleh profit yang tinggi. Bagi peneliti dapat menjadi penambah wawasan mengenai pengujian variabel yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan industri, serta sebagai penerapan ilmu yang dapat selama menjalankan perkuliahan. Yang kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, hanya difokuskan pada variabel-variabel dan sektor tertentu. Yang kedua, membatasi sampel observasi yang dilakukan pada perusahaan sektor industri. Yang ketiga, membatasi analisis pada periode waktu tertentu, yaitu 5 tahun terakhir. Kajian teori pada penelitian ini, yang pertama ada teori keuntungan dan teori efisiensi manajerial keuntungan. Untuk kajian literatur, ada artikel oleh Banda and Edris pada tahun 2022, Sianturi and Angelina pada tahun 2021, Rahmadani et al. Pada tahun 2023, Lee et al. Pada tahun 2020, Daraibeh and Banikal pada tahun 2020, Isayas pada tahun 2022, Ayous et al. Pada tahun 2021, Kan et al. Pada tahun 2018, Oin Kansola dan Omodero pada tahun 2023, Sitorus et al. Pada tahun 2023, dan Kusaka and Takarini pada tahun 2023. Pengembangan hipotesis pada penelitian ini, yang pertama ada likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas, yang kemudian interest coverage ratio berpengaruh terhadap profitabilitas, yang ketiga ada leverage berpengaruh terhadap profitabilitas, yang keempat ada perpajakan berpengaruh terhadap profitabilitas, yang kelima ada non-debt tax shield berpengaruh terhadap profitabilitas, yang keenam ada tangibilitas aset berpengaruh terhadap profitabilitas, dan yang ketujuh ada likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, non-debt tax shield, dan tangibilitas aset secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kemudian metode penelitian untuk operasional variabel dan pengukuran, ada profitabilitas sebagai variabel dependen diukur dengan ROA. Kemudian ada variabel independen, diantaranya ada likuiditas diukur dengan current ratio,
ada interest coverage ratio diukur dengan PBIT dibagi beban bunga, ada leverage diukur dengan DER, ada perbajakan diukur dengan tax expense dibagi PBIT, ada non-debt tax yield diukur dengan depresiasi dibagi total aset, dan ada tangibilitas aset diukur dengan fixed aset dibagi total aset. Untuk jenis sumber datanya yaitu data rasio yang bersumber dari www.idx.co.id. Yang kemudian ada waktu, lokasi, dan objek penelitian yaitu laporan keuangan tahunan 2018 sampai 2022. Untuk lokasinya ada di Indonesia dan untuk objek penelitiannya adalah perusahaan sektor industri. Teknik penetapan jumlah sampel yaitu perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan pertimbangan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk penarikan sampelnya yang pertama, perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022, perusahaan industri yang menerbitkan laporan keuangan periode 2018 sampai 2022, perusahaan industri dengan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan variabel, yang kemudian laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah. Teknik pengumpulan datanya yaitu data arsip atau dokumentasi laporan keuangan tahunan perusahaan yang diunduh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Yang kemudian teknik pengolahan data yaitu menggunakan Microsoft Excel dan aplikasi SPSS versi 26. Yang kemudian ada teknik analisis data yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif yaitu pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data tanpa menganalisisnya dan menarik kesimpulan. Yang kemudian ada uji asumsi klasik yaitu serangkaian uji statistik yang memeriksa apakah asumsi dasar model regresi linear terpenuhi. Terdiri atas uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Yang kemudian ada uji hipotesis yaitu terdapat beberapa hipotesis yang menjadi asumsi awal peneliti untuk diuji kebenarannya guna mendapatkan hasil akhir apakah terdapat pengaruh antar variabel, yaitu dengan menggunakan komponen analisis regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Untuk hasil dan pembahasannya, untuk penentuan jumlah sampel yang pertama, perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2022 ada 44 perusahaan yang termasuk kriteria dan 19 perusahaan yang tidak termasuk kriteria. Yang kedua, perusahaan industri yang menerbitkan laporan keuangan periode 2018 sampai 2022 ada 40 perusahaan yang termasuk kriteria dan 23 perusahaan yang tidak termasuk kriteria. Yang ketiga, perusahaan industri dengan laporan keuangan yang memenuhi kebutuhan variabel. Ada 40 perusahaan yang termasuk kriteria dan 23 perusahaan tidak termasuk kriteria. Yang keempat, laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah. Ada 37 perusahaan yang termasuk kriteria dan 26 perusahaan tidak termasuk kriteria. Maka jumlah perusahaan yang menjadi sampel yaitu 37 dan total sampel periode 2018 sampai 2022 adalah 185 data. Yang berikutnya untuk analisis statistik deskriptif, nilai minimumnya yaitu minus 1147,25 oleh interest coverage ratio. Yang kemudian ada nilai maksimum senilai 421,99 oleh likuiditas. Yang kemudian ada nilai min tertinggi yaitu 4,6391 oleh likuiditas. Dan ada standard deviation yaitu 133,922 oleh interest coverage ratio. Yang kemudian ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada normalitas residual. Pada penelitian ini data bersifat normal dikarenakan nilai signifikannya adalah 0,1 yang mana 0,1 itu lebih besar daripada 0,05 yang menjadi standar signifikannya. Yang kemudian ada uji autokorelasi. Pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi dikarenakan nilai Darwin-Watsonnya berada di antara nilai Darwin-Upper dan 4 dikurang Darwin-Upper yaitu senilai 2,173. Yang kemudian ada uji multikolinearitas. Pada penelitian ini tidak terjadi dikarenakan nilai toleransi masing-masing variabel yaitu di atas 0,1 dan nilai varians inflasi faktornya itu di bawah 10. Yang berikutnya adalah pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas dikarenakan masing-masing nilai signifikannya berada
di atas 0,05. Yang kemudian ada uji hipotesis. Yang pertama ada analisis regresi linear berganda, dan model regresinya didapat adalah profitabilitas sama dengan 0,106 dikurang 0,001 ditambah 0,001 dikurang 0,006 ditambah 0,003 dikurang 0,031 dikurang 0,085 ditambah 0,023. Yang kemudian ada koefisien determinasi di mana nilainya adalah 0,429, yang artinya persentasi pengaruh penelitian ini yaitu 42,9%, sedangkan 57,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kemudian ada uji T atau uji parsial. Dari keenam hipotesis, ada 2 hipotesis yang ditolak, dikarenakan nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabelnya, yaitu ada perpajakan 0,493 lebih kecil daripada 1,973 dan non-depth yield minus 0,107 lebih kecil daripada 1,973. Sementara variabel lainnya yaitu likuiditas, interest coverage ratio, leverage, dan tangibilitas aset, hipotesisnya diterima karena nilai T hitungnya berada di atas T tabelnya. Yang kemudian ada uji F atau simultan, yang mana nilainya adalah 24,03, lebih besar daripada nilai F tabelnya yaitu 2,15. Ini berarti hipotesis 7 yang menyatakan bahwa semua variabel secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen itu dapat diterima. Kemudian ada ringkasan hasil uji hipotesis. Yang pertama yaitu likuiditas berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kedua, interest coverage ratio berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang ketiga, leverage berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang keempat, perpajakan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang kelima, non-depth yield tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Yang keenam, tangibilitas aset berpengaruh terhadap profitabilitas. Dan hipotesis ketujuh, likuiditas, interest coverage ratio, leverage, perpajakan, non-depth yield, dan tangibilitas aset secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Saran pada penelitian ini yaitu penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah dan variasi pada sampel, serta meneliti variabel-variabel lainnya ataupun faktor eksternal yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang kemudian penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti perusahaan di sektor lain, karena setiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang berikutnya, peneliti selanjutnya dapat menggunakan alat analisis data yang lain sehingga dapat membandingkan hasil pengujian analisis. Baik, sekian presentasi penelitian saya. Apabila ada kesalahan di dalam penulisan maupun pengucapan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya berharap penelitian ini dapat bermanfaat. Terima kasih.